Aku lebih suka kalau ada HP yang berani tampil beda. Nubia Z7 Plus Ultra ini contohnya. Dari jauh aja udah kelihatan ya, kayak kamera jadul yang lagi nyamar jadi smartphone. Belakangnya ada tekstur kulit, framenya mantep, dan warnanya nggak neko-neko, coklat retro kayak gini. Tapi apa dalamannya semenarik luarnya? Yuk kita bahas. Lego. Dari boxnya aja udah berkesan kayak box kamera gini ya. Nuansa hitam tekstur kulit dengan ada warna silver ngeblok di atasnya ini. Ada tulisan Nubia dengan Z70 di tengahnya. Jelasin lagi ya, kalau ini photographer edition. Lanjut, kita buka dalamnya. Jelas ada smartphone-nya di sini. Lalu ada hard case bening, lembar panduan penggunaan, serta SIM tray ejector. Di dalamnya lagi disediakan ada kabel charger Type-C yang berwarna merah seperti ini, dengan kepala chargernya yang berwarna hitam. Di saat hampir semua HP flagship sekarang berlomba-lomba bikin body yang glossy, minimalis, dan cenderung aman, Nubia malah balik ke inspirasi retro yang justru bikin dia stand out dari yang lain. Bagian belakang dengan tekstur kulit bikin kesan elegan tapi tetap tangguh. Apalagi modul kameranya yang tegas banget kayak gini. Secara nggak langsung, sekilas dilihat langsung mirip kayak kamera-kamera pocket Fuji loh. Jujur, aku sih suka banget ya liatnya. Aku ambil yang warna antique brown, nggak terasa norak, malah lebih ke arah profesional. Nubia kasih ada tombol shutter fisik di bagian sampingnya ini. Bikin sensasi kayak lagi motret pakai kamera beneran. Di bagian sisi satunya lagi ada tombol switch slider yang bisa kamu set buat kamera atau game space. Ah, bagus gitu pasti ringkih kan? Nah, ini nih, pada soto ini. HP ini udah punya nih sertifikasi IP68 dan juga IP69. Jelas tahan air ini. Mau dicelup-celupin juga nggak ada masalah. Lanjut ke layar. Di sini Nubia jelas pengen pamer. Panel AMOLED 6,85 inci, resolusi tajam, refresh rate sampai 144 Hz, dan warna yang bisa kamu atur sendiri, mau natural atau sekalian gonjreng. Dari sisi akurasi warna, Nubia kasih dua mode berbeda. Mode standar bisa mencapai 98% sRGB dan 94% DCI-P3, jadi warnanya lebih natural dan cocok buat kamu yang sering edit foto atau mau tampilan mendekati aslinya. Sementara kamu yang pengen layar lebih nonjok dengan warna-warna beragam, tinggal ganti ke mode colorful yang bisa tembus 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Jadi fleksibel, tergantung selera kamu mau kalem atau vibrant. Tapi aku mau tanya nih, letak kamera depannya ada di mana? Ada yang bisa nemuin? Aku kasih 5 detik ya. Nggak ada kan? Karena kamera depannya tersembunyi di bawah layar alias under display camera. Jadi tampilannya mulus tanpa notch, tanpa lubang. Buat nonton film, main game, atau sekedar scrolling rasanya lega banget. Cuman ya kalau kamu tipe penggila selfie super detail, harus tahu nih, kualitas kamera depan UDC ini cukup bagus. Tapi belum bisa ya ngalahin punch hole biasa. Soal tenaga jangan ditanya, pakai Snapdragon 8 Elite, RAM sampai 16GB, dan storage UFS 4.0. Bikin semua aktivitas terasa mulus. Mau pindah-pindah aplikasi, edit video, atau ngegas game berat, semuanya lancar. Di Antutu, Nubia Z70S Ultra tembus 2.877.173 poin. Angka yang jelas nunjukin kalau ini bukan ponsel main-main. Di 3D Mark, baik slingshot maupun wildlife sama-sama maxed out, alias saking kuatnya sampai skornya mentok-tok. Lalu, di Geekbench 6, single core ada di 2703 dan multicore 7946. Tes GPU juga gak kalah seru nih guys. Di GFX Bench, hasilnya gila-gilaan. Aztec Ruins OpenGL High Tier tembus 100 FPS. Aztec Vulkan High Tier sampai 113 FPS. Dan di T-Rex Offscreen bisa nyundul 716 FPS. Kalau dipakai ngegame, visual berat pun masih bisa dilibas dengan enteng harusnya. Tapi aku harus jujur, ponsel ini bisa lumayan panas kalau dipaksa kerja keras lama-lama. Kebukti juga sewaktu throttling test selama 30 menit. Performa rata-rata bisa di kisaran 55%. Jadi memang ada penurunan ketika digeber lama. Tapi ya nggak sampai bikin pengalaman pakai terasa ngos-ngosan sih. Meskipun begitu, sewaktu main game masih tergolong aman. Di Genshin Impact dengan settingan tertinggi 60 FPS dalam 10 menit gameplay, rata-rata FPS ada di 59 FPS dengan stabilitas yang bagus. Drop terendah cuma di kisaran 50 FPS dan suhu maksimal ada di 41 derajat Celcius. Buat PUBG Mobile, hasilnya bahkan lebih mantap. Setting di Smooth Plus, Extreme Plus, FPS bisa tembus 90 FPS stabil dengan rata-rata di kisaran 85 sampai 90 FPS. Drop terendahnya cuman 89 FPS, alias hampir nggak kerasa ada penurunan. Suhu juga aman, cuman sekitar 40 derajat Celcius setelah 10 menit main. Keunggulan utamanya jelas ada pada kameranya nih guys. Layak dapat spotlight. Ada 3 lensa. Lensa utama 50 megapiksel dengan focal length 35 mm, lensa ultrawide juga
juga ada 50 megapiksel yang bisa dipakai juga buat makro super dekat di 2,5 cm dan udah dikasih telefoto 64 megapiksel dengan focal length 70 mm, kasih efek portrait yang lebih tajam tanpa harus deket-deketin muka orang. Nggak usah banyak komen nih guys, lihat sendiri nih hasil kameranya yang jujur aku suka banget. Nah, inilah hasil perekaman video di 1080 30 fps dari Nubia Z70S Ultra. Untuk hasilnya kayak gini, ini dengan stabilisasinya nyala ya. Untuk warna hijaunya juga kayak gini, mic-nya juga langsung dari si smartphone ya. Untuk warna hijau cukup oke ya. Nah, dia bisa pindah ke ultra wide juga. Ini kalau kita zoom, untuk perpindahan lensanya udah pakai slider ya, jadi bukan pakai tombol. Nah, kalau ini untuk perekaman di 1080 60 fps. Untuk hasilnya kayak gini, dynamic range-nya juga oke ya. Kalau kalian bisa lihat, gedung-gedung juga masih kelihatan, awannya juga masih kelihatan, detail-detailnya. Ini kalau kita zoom, ini sebenarnya agak susah ya kalau ngezoomnya pakai slider gini, jadi kurang presisi aja. Tuh. Untuk zoom maksimalnya dia bisa sampai ini 8 kali. Nah, untuk maksimalnya dia 15 kali ya. Nih, nah untuk hasilnya kalau sampai jalan dia kayak gini nih. Nah, kalau ini untuk perekaman di 4K 60 fps. Untuk yang 60 fps ini dia nggak bisa pindah ke lensa ultra wide ya. Jadi bisanya di lensa utama aja. Untuk ini hasilnya, kalau kita coba zoom, ini zoom 5 kali, terus zoom 10 kali. Lumayan stabil untuk zoomnya ya. Oke, balik lagi ke lensa utama. Nah, salah satu yang menarik dari Nubia Z70S Ultra ini, dia bisa ngerekam di resolusi 8K. Cuman emang agak goyang aja. Ini untuk resolusi 8K-nya kalau kita sambil jalan. Dynamic range-nya masih lumayan oke ya. Tapi sayangnya stabilisasinya aja yang jadi berkurang. Nah, ini untuk hasil perekaman kamera depannya. Dan kamera depannya ini cuma bisa ngerekam di 1080 30 fps. Terus karena dia under display ya untuk kamera depannya, jadi gambarnya tuh agak wash out dan detailnya tuh jadi minim banget. Tapi untuk stabilisasi dia cukup oke. Dan ini menurutku cukup banget buat video call. Tapi kalau untuk konten kayaknya masih kurang sih. Gimana? Naksir nggak sama kameranya? Cakep kan? Anyway, baterainya badak juga ya guys, dengan 6600 mAh. Nonton video 1080p selama 30 menit, baterai cuma turun 3%. Lanjut scrolling TikTok dan Instagram setengah jam, turun 4% doang. Baru ketika dipakai gaming nih, berkurang lebih signifikan, 12% untuk main selama 30 menit. Tapi penggunaan sehari-hari masih aman sih harusnya. Sisi software, Nubia pakai Nebula AIOS 1.5 berbasis Android 15. Rasanya cukup ringan dan bersih, dengan beberapa tambahan AI yang fungsional. Aku suka karena fitur AI-nya bener-bener bisa dipakai nih guys. Oh iya, konektivitasnya juga lengkap ya. Ada Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dan speaker stereo. Udah ready semua deh pokoknya. Nah terus, siapa nih yang cocok beli Nubia Z70S Ultra? Buat kamu yang doyan motret dengan serius, yang senang punya kontrol lebih, yang butuh layar tanpa gangguan, dan yang pengen ponsel dengan karakter unik, cocok nih. Tapi kalau kamu lebih mikirin hal-hal kayak update jangka panjang, kemudahan eSIM, atau pengisian wireless, mungkin ada opsi lain yang lebih aman. Terlebih panasnya sewaktu ngegame bisa jadi deal breaker. Tapi balik lagi ya ke kegunaan masing-masing nih guys. Kalau kamu tanya aku layak dibeli nggak? Ya iya, layak buat kamu.
tipe pengguna yang akan memeras kamera dan layarnya setiap hari. Kalau kebutuhanmu lebih ke kemudahan modern dan jaminan update panjang, mending coba deh banding-bandingin dulu. Tapi kalau kamu yang doyan foto, kamera HP ini bagus sih. 2 jempol deh nih dari aku. Waktu itu sih Om Diar beli di China kisaran 18 jutaan deh kalau nggak salah. Emang nggak murah sih, tapi ya masih cukup tinggi harganya. Jadi gimana? Worth it dibeli nggak menurut kalian? Oke guys, terima kasih telah nonton video review Nubia Z70S Ultra ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.